Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sehati sejiwa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah sumber cinta kasih, kami telah menerima cinta kasih-Mu kepada umat manusia dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami mengikuti Dia dan mewujudkan cinta kasih-Nya dalam segala tindak tanduk kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil suci hari ini melanjutkan peringatan dan nasihat Yesus kepada ke-12 rasul sebelum mereka diutus. Yesus mengingatkan para rasul. Dalam konteks sebelumnya, Yesus mengingatkan, "Aku mengutus kamu seperti domba
ke tengah-tengah serigala. Karena itu hendaklah kamu licik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yesus mengingatkan para rasul bahwa dalam karya pewartaan mereka akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan, akan ditolak, akan dimusuhi, bahkan akan dianiaya. Tetapi Yesus menguatkan mereka hari ini, jangan takut. Jangan takut terhadap apapun dan jangan takut kepada siapapun, melainkan takutlah hanya kepada Allah. Saudara-saudari, Yesus mengingatkan para rasul, janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhi kamu. Tetapi apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah di atas atap rumah. Yesus menasihati dan menguatkan para murid supaya tetap setia mewartakan kerajaan Allah dan jangan terpengaruh, jangan takut, jangan menjadi kecil hati, jangan menjadi hilang harapan dan patah semangat karena mereka dimusuhi, karena mereka dibenci. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai murid-murid Yesus, hari ini kita diingatkan juga supaya selalu setia mewartakan kerajaan Allah, selalu setia mewartakan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kebaikan kepada semua orang. Meskipun berhadapan dengan banyak tantangan, banyak persoalan dalam hidup kita, Yesus mengingatkan, jangan takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Kalau kita tetap setia mewartakan kerajaan Allah, kita akan diberikan rahmat yang melimpah oleh Allah. Pada kalimat terakhir nasihat Yesus, Yesus menegaskan, barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mohon rahmat Tuhan. Sambil kita berjuang, kita terus berusaha untuk setia mewartakan kerajaan Allah kepada semakin banyak orang dalam hidup kita. Berhadapan dengan berbagai macam tantangan, cobaan dalam hidup kita, hendaknya kita tetap teguh pada tugas, pada misi yang dipercayakan oleh Yesus kepada kita sekalian. Kita berdoa, semoga kita selalu setia dalam tugas dan tanggung jawab kita untuk senantiasa mewartakan karya keselamatan Allah, mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang dalam hidup kita, kapanpun dan dimanapun. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur dan memuji Dikau atas rahmat dan berkat-Mu. Engkau memanggil dan mengutus kami untuk mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kasih, sukacita, damai sejahtera kepada semua orang, agar mereka boleh menikmati damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Kami bersyukur atas peneguhan-Mu melalui sabda-Mu yang kami dengarkan dan kami renungkan. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami,
agar kami senantiasa takut akan Dikau, dan terus berusaha untuk tetap setia mewartakan karya kasih dan kebaikan-Mu, mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang, di mana saja kami berada, dalam tugas-tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Semua doa dan syukur kami ini, kami haturkan kehadirat-Mu, sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, menuntun, menyertai, dan memberkati saudara-saudari sekalian dengan berkat dan rahmat-Nya yang melimpah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.